Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, NIM 1902311001110. Saya dari kelas C, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi pasar tradisional, baik dari segi keunggulan maupun kekurangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi terlebih dahulu. Sistem ekonomi sendiri merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi. Macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yang kedua itu sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga itu sistem ekonomi sosialis, dan yang 4 itu sistem ekonomi campuran. Nah, saya akan menjelaskan dari 4 macam sistem yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ini merupakan suatu sistem ekonomi yang berbasis kebiasaan atau turun-temurun atau tradisi, di mana sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua itu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang merupakan suatu sistem di mana sistem ini memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga itu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis sendiri merupakan sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Namun meskipun seperti itu, dari segi pengelolaannya sendiri dipegang penuh oleh negara, di mana pemerintah memegang penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Nah, yang terakhir itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan perpaduan dari yang ketiga sistem tadi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Nah, dari keempat sistem yang sudah saya jelaskan tadi, Indonesia menggunakan sistem yang mana? Nah, sistem yang digunakan oleh Indonesia sendiri itu menggunakan sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila sendiri itu merupakan bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar, di mana saya di sini akan membahas tentang pasar tradisional. Nah, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, serta ditandai dengan adanya proses tawar-menawar. Nah, bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai dan dasarnya terbuka yang dibuka oleh penjual itu sendiri. Ciri-ciri pasar tradisional. Nah, di sini pasar tradisional mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya itu adanya proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan antara penjual dan pembeli. Nah, yang ketiga itu dari segi lokasi, pasar tradisional sendiri letaknya selalu berdekatan dengan pemukiman penduduk. Nah, untuk kegiatan pasar tradisional sendiri itu biasanya untuk jam kerjanya itu ada yang buka pagi. Biasanya itu dari jam 5 atau enggak jam 6. Nah, biasanya tutupnya itu ada yang sampai jam 9, ada yang sampai jam 10, tapi biasanya itu mentoknya sampai jam 12 siang. Nah, ada juga yang buka dari sore. Nah, biasanya itu bukanya jam 4 sore. Itu biasanya untuk nutupnya itu sampai jam 9 atau enggak sampai jam 10.
Nah, ada juga pasar tradisional yang bukanya itu 24 jam. Nah, ada juga pasar tradisional yang mereka itu bukanya karena ada momen-momen tertentu. Nah, biasanya itu menggunakan jalan sebagai tempat pasarnya itu. Secara kepemilikan pasar tradisional itu ada 3. Yang pertama itu pasar pemerintah. Nah, pasar pemerintah ini dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Terus pasar swasta. Nah, pasar swasta ini dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Terus yang terakhir, yang ketiga itu pasar liar, di mana pasar liar ini merupakan aktivitas di luar pemerintah daerah dan disebabkan karena kurangnya fasilitas pasar. Dampak dari pasar tradisional. Nah, yang pertama itu dampak positif dengan adanya pasar tradisional. Yang pertama, tidak terjadi monopoli pasar oleh produsen tertentu. Yang kedua itu, tingkat pendapatan para penjual lebih merata, tergantung dari cara bernegosiasi dalam konsumsi. Yang ketiga itu, kegiatan ekonomi pasar berlandaskan atas kejujuran. Yang keempat, pemerintah tidak dapat intervensi terhadap kegiatan ekonomi pasar. Terus dampak negatifnya dari adanya pasar tradisional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dalam pasar termasuk cukup lambat. Terus tidak ada inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang. Terus sangat terikat dengan budaya lokal sehingga perubahan itu sulit. Yang keempat, produk yang dijual terbatas karena tergantung hasil kekayaan, misalnya sayuran, ternak, dan bahan baku makanan lainnya. Terus yang kelima itu nilai atau hanya harga suatu barang didasarkan pada proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya paparkan tentang sistem ekonomi pasar tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.